Indonesia bukanlah pemain kemarin sore dalam persaingan pasar kereta api dunia. Indonesia memiliki perusahaan kereta api yang produknya sudah laris manis menjelajah berbagai negara. Iya, PT Inka, perusahaan yang menjadi andalan Indonesia untuk jadi pemain kereta api kelas dunia. Sudah ada banyak negara yang menggunakan kereta api buatan PT Inka. PT Inka berhasil menjadi primadona karena dikenal dapat memproduksi kereta api dengan kualitas dan harga yang mampu bersaing dengan negara produsen kereta api yang lain, tak terkecuali Cina. Karena alasan itulah pemerintah Indonesia mendorong PT Inka untuk menjadi lebih besar lagi. Salah satunya melalui pengembangan kereta modern tanpa rel atau tram otonom tanpa rel seperti yang akan dioperasikan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tram otonom ini merupakan teknologi terbaru di bidang perkeretaapian dan ini merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di ibu kota negara. Harapan kita sekarang bagaimana kita juga mampu untuk menghasilkan dan memproduksi tram otonom ini ke depannya. Kita sedang saat ini membentuk tim teknis yang berisikan teman-teman dari KAI, teman-teman dari INKA, dan kita juga akan segera mengundang teman-teman dari BRIN dan pusat-pusat riset kereta api di universitas-universitas. Harapannya dengan adanya tim teknis ini akan dapat dilakukan transfer knowledge, transfer teknologi, sehingga ke depan Indonesia juga akan mampu menghasilkan tram otonom dan pengembangan teknologi yang lebih baik bagi transportasi publik di Indonesia. Di satu hari kita sudah tidak tergantung lagi dengan produk-produk impor, ya. Teknologi kereta otonom merupakan yang pertama kalinya digunakan di Indonesia. Rangkaian kereta otonom yang diuji coba di IKN pun didatangkan langsung dari Cina. Kita tentu ingin mengurangi ketergantungan pada produk negara lain, apalagi Indonesia memiliki potensi yang jika dikembangkan akan mampu berdaya saing. Untuk itulah kehadiran industri nasional dalam menjalankan proses transfer teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dinilai sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik dan teknologi, melainkan juga pada pengembangan kapasitas manusianya. Sehingga bukan hal yang mustahil jika dalam beberapa waktu ke depan kereta canggih buatan anak bangsa akan wirawiri di kota besar Indonesia, bahkan dunia. Tak kalah dari Cina, selain kereta otonom, PT Inka bersama sejumlah instansi dan perguruan tinggi bahkan telah mengembangkan proyek kereta cepat buatan dalam negeri yang dinamakan Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Prototipe karbodi dan bogi kereta cepat lokal tersebut ditargetkan dapat rampung diproduksi pada 2024 untuk kemudian diuji konstruksinya. Setelah mengetahui kekuatan konstruksi prototipe kereta cepat tersebut, pada tahun 2025 hingga 2026 akan dilakukan integrasi dari berbagai komponen yang ada seperti karbodi, sistem kereta, hingga bogi. Pada 2026 ditargetkan seluruh proses uji coba prototipe kereta cepat Merah Putih dapat selesai sehingga dapat diluncurkan. PT Inka telah bertekad untuk menuju produksi kereta berteknologi smart, green, dan digitalized. PT Inka diketahui telah berhasil memproduksi kereta modern tanpa masinis. Kereta tersebut digunakan bagi moda angkutan massal Light Rail Transit atau lintas rel terpadu atau LRT. Sistem dalam LRT tersebut juga didesain sendiri oleh PT Inka, sehingga setiap kereta LRT tidak membutuhkan masinis ketika beroperasi melayani masyarakat ke setiap depo atau stasiun yang dituju. Selain pengembangan LRT, di tahun 2020, PT Inka juga telah mengembangkan tram baterai. Bahkan uji coba perwarupa kereta api berbasis ramah lingkungan berupa tram baterai tersebut telah dilakukan pada tahun yang sama. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, produk kereta api buatan anak bangsa tersebut telah banyak diincar negara lain. Di mana hal ini menunjukkan bahwa industri kereta api nasional mampu bersaing di pasar global. Apalagi jika bisa membuat moda transportasi yang jauh lebih canggih lagi. Untuk sekedar diketahui, PT Inka telah mengekspor 450 gerbong kereta barang ke Kiwi Rail Selandia Baru. Perusahaan milik negara itu mengekspor kembali gerbong barang setelah mendapatkan kontrak dari UGL Rail Service senilai $17 juta Amerika Serikat.
60 gerbong kereta barang diekspor ke Selandia Baru dari total 450 gerbong yang dipesan. Rencananya 450 gerbong barang kereta itu akan diselesaikan hingga November 2024. Kiwi Rail kembali memesan produk Inka lantaran puas dengan kualitas produk dan ketepatan waktu pengerjaannya. Pada 2023, Kiwi Rail sudah memesan 262 gerbong kereta barang kepada PT Inka yang sudah diselesaikan pengerjaannya pada Agustus 2023. Selain Selandia Baru, Filipina dan Bangladesh sudah lebih dahulu merasakan kereta buatan Indonesia. Bahkan sebelumnya, Inka juga pernah memenuhi pesanan kereta ke luar negeri lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Sejumlah negara Afrika seperti Senegal sampai Zimbabwe punya minat terhadap kereta buatan Indonesia. Sementara di dalam negeri sendiri, Inka telah mengirimkan 31 transit LRT Jabodebek pada 2021 lalu. Teknologi LRT Jabodebek tersebut diklaim lebih canggih karena menggunakan GO-A3 atau Grid of Automation Tree, yakni suatu langkah pencapaian teknologi yang memungkinkan produk kereta Inka dapat bergerak secara otomatis tanpa masinis. Seluruh kendali dan pergerakan LRT tersebut termonitor dari Operation Control Center atau OCC. Kemudian di tahun 2022, PT Inka memproduksi 29 bus listrik untuk KTTG-20, 23 unit bus listrik e-Innobus dengan panjang bus 8 meter tersebut disiapkan untuk KTTG-20 di Bali. Dan di tahun 2023, PT Inka berhasil memproduksi kereta trainer hybrid berbasis kereta rel diesel elektrik atau KRDE dengan tambahan teknologi pantograf seperti KRL dan fuel cell atau berbasis hidrogen. Untuk menggenjot kereta buatan Indonesia, pemerintah memberikan dukungan perluasan pabrik Inka di Banyuwangi, Jawa Timur. Total nilai investasinya sekitar 1,63 triliun rupiah. Di samping itu, moda transportasi buatan anak bangsa ini, baik komponen dan materialnya, diusahakan dibuat di Indonesia sehingga benar-benar menjadi produk dalam negeri. Ibu kota negara ke Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur sipil negara dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Namun, ini adalah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional. Jumpa lagi ke channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan kepada Tuhan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara minggu ini. Menariknya, proyek infrastruktur tersebut berasal dari investor asing seperti China, Rusia, hingga Australia. Pertama adalah pembangunan atau groundbreaking proyek hunian mewah di Ibu Kota Nusantara yang diberi nama Magnum Resort Nusantara. Proyek ini dibangun oleh investor asal Rusia yakni Magnum Estate. Pada hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Magnum Resort Nusantara, hunian luxury yang eksklusif yang dibangun dengan investasi kurang lebih 300 miliar rupiah, kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi mengatakan hunian mewah ini akan dibangun dengan nilai investasi 300 miliar rupiah dengan lahan sekitar 1,3 hektar. Sehingga nantinya akan memberikan banyak pilihan properti berkualitas dan kepada masyarakat yang ingin tinggal di Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanyakan kepada co-founder Magnum Estate Igor Maksimov mengenai kesan di IKN. Jokowi mengatakan mereka memberikan kesan yang positif. Beliau menyampaikan ini adalah lokasi yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan kita harapkan investasi ini akan menunjukkan bahwa peluang investasi yang ada di IKN ini terbuka untuk siapapun, karena ini akan menjadi kota global, kota internasional dengan seluruh fasilitas yang dimiliki, ucap Jokowi. Kemudian proyek kedua datang dari Delonis Group merupakan investor perintis yang menanamkan modal di IKN. Investor asal Cina yang memiliki jaringan hotel internasional dan sektor properti lainnya ini akan membangun kawasan mixed use di IKN seluas 24.000 meter persegi.
Kawasan yang dibangun dengan nilai investasi 500 miliar rupiah dinamakan Delonis Nusantara. Pembangunan yang dilakukan berupa hotel, apartemen servis, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pusat olahraga dan kebugaran. Dengan investasi di IKN ini, Delonis Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN, dan ini akan membawa dampak pada investor lain untuk segera masuk ke IKN, disebut Jokowi. Diketahui Delonis berkantor pusat di Shenzhen, Cina yang didirikan oleh figur legendaris Alex Zheng. Grup ini mengoperasikan 16 merek hotel dan resort internasional dan lebih dari 600 properti hotel yang telah beroperasi dan tahap pembangunan. Lalu ada juga peresmian pembangunan dari investor asing lainnya, yaitu kampus Australian Independent School oleh The International Schools Group, TIS. Sekolah internasional ini berdiri di atas lahan seluas 7.900 meter persegi, dengan kapasitas 750 siswa mulai dari tingkat preschol sampai high school. Sekolah ini juga memiliki fasilitas lengkap berstandar internasional seperti ruang belajar, lapangan mini soccer, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang. Semi Olimpik, auditorium berkapasitas 250 orang. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi investasi, jikata Jokowi. Bukan hanya investor dari ketiga negara tersebut, ada juga investor lokal yang ikutan berinvestasi di IKN. Adalah pelataran Yozua Mas yang membangun proyek restoran mewah yang diberi nama keras hutan ibu kota Nusantara.